Bismillahirrahmanirrahim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ومقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadirkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak diri kita, juga para jemaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan Allah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, di hari Ahad pertama di bulan Ramadan, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, menjaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadha al-kitab wa ala ma nawasala fi as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waghfir rabbi zidni 'ilma. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, majelis ilmu di waktu yang barakah, pagi hari ba'da tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Kemudian hadirnya kita juga hari ini berada di bulan yang suci dan mensucikan, al-mutahhir lil jasad wal lisan, yang mensucikan tubuh kita, mensucikan lidah kita di bulan suci Ramadan. Maka insyaallah yang kita lakukan dari hadirnya kita di majelis ilmu mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian Ahad di bulan Ramadan
akan kita baca dalam satu kitab di mana kitab ini berjudul Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, 'allama yu'allimu ta'liman. Mengajarkan dan mendidik muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Karena isi daripada kitab ini adalah mendidik dan mengarahkan orang-orang yang menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah masuk dalam 3 kategori. Kata ulama, yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu fiddin, ilmu yang bermanfaat di dalam dia beragama, dalam beraktivitas ibadah. Ibadahnya selalu diiringi dengan ilmu, itu namanya ilmu bermanfaat fiddin. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semuanya didasari, dibekali dengan ilmu. Maka insya Allah ilmu itu menjadi manfaat, menjadikan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadahnya, amalnya diiringi dengan ilmu. Fiddini wal dunya. Yang kedua, ilmu itu bermanfaat di dunia. Apa maksudnya ilmu yang kita pelajari ini membawa kemanfaat di dunia? Kita hidup di dunia, maka segala aktivitas thalabud dunia, aktivitas mencari dunia, mencari rezeki, akan diarahkan dengan ilmunya. Tadinya dia mau makan duit haram, tapi begitu dia belajar tentang bab sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhindar dari uang-uang haram, benda-benda haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya dia mau makan perkara yang syubhat. Syubhat ini ada, la yu'rafu halaluhu wa haramuhu. Jelas kan suaranya? Jelas ya? Mantap ya suaranya. Dan lagi karpetnya, alhamdulillah, karpetnya saya masukin jari, nggak nyampe-nyampe, tetap keluar, saking dalamnya tetap. Tadi begitu masuk saya kayak goyang-goyang, saking tebalnya, empel banget. Insyaallah berkahnya yang infak semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ilmu bermanfaat di dunia. Jadi segala aktivitasnya mencari dunia, kerjanya, proyeknya, objekannya, bisnisnya, semuanya akan didasari dengan ilmu. Ada hadis-hadis Nabi yang mengarahkan dia supaya terhindar dari barang yang haram ataupun yang syubhat. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengarahkan dia supaya jangan memakan sesuatu yang haram ataupun yang syubhat. Yang ketiga, ilmu bermanfaat fil akhirah, jadi fiddin wal dunya wal akhirah. Akhirat, ilmu yang bermanfaat di akhirat gimana? Maka ilmu itu akan menjadi temannya di alam barzakh. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Segala sesuatu yang kita miliki, kita punya. Ada orang tua kita berbagi waktu nonton, nyaru-nyaru gitu. Ada yang kita miliki semua akan kita tinggalkan. Rumah kita, gubuk kita, jabatan kita, pekerjaan kita, gaji kita, penghasilan kita, keluarga kita tinggalkan. Nanti kita akan masuk satu tempat yang sendiri, kubur. Ada baitul wahdah, kata kubur, aku ini rumah kesendirian. Nah, jadi begitu dimasukkan kita sendiri, maka ada
pahala-pahala dari ilmu yang bermanfaat yang dia lakukan ketika di dunia, maka ilmu itu menjadi bentengnya. Di antaranya kata Nabi, ilmu bermanfaat di akhirat itu akan menjadi penghalang, benteng buat kita dari malaikatul azab, dari malaikat azab, malaikat yang mau menyiksa kita di kubur, nggak bisa masuk daerah kita. Mau ditarik dari tangannya, ditarik kakinya, ditarik dari pawanya, ditibani dari atasnya, nggak ada. La sabila lahum, nggak ada jalan bagi malaikat azab untuk menyiksa orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Itulah manfaatnya ilmu di akhirat. Selain ilmu ini akan menjadi teman dalam kesendirian kita. Kalau udah ditemenin, berarti gak sendiri lagi. Yang nemenin ini siapa? Ilmu kita. Maka insya Allah harapan-harapan belajarnya kita, mengajinya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa ala man naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. والصلاة على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون، أو من منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر أو يحرمون، لما أنهم أخطروا طرائقه وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Kitab Ta'limul Muta'allim dikarang oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Beliau berkata yang pertama dengan kalimat pembuka, dan dalam pembukaannya di sini beliau mengangkat kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Nikmat dijadikan sebagai manusia. Nikmat dijadikan sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang namanya manusia. Sebab ada makhluk lain yang Allah ciptakan yang bukan manusia. Itu binatang, itu jamadat, benda-benda mati, gunung, laut, dan segala sesuatunya. Makhluk-makhluk lain selain manusia. Sehingga beliau berkata, Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam. Segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan, memberikan keutamaan, faddala, memberikan keutamaan, memberikan keunggulan Bani Adam. Siapa yang diberikan keunggulan? Bani Adam. Siapa? Keturunan Nabi Adam. Bani, anak-anak Nabi Adam, kita. Alladzi faddala bani Adam. Dengan apa? Allah mengunggulkan, memenangkan makhluk yang namanya Bani Adam ketimbang makhluk lain bil ilmi wal amal. Yang pertama, Allah berikan manusia, anak Adam, potensi memiliki ilmu. Ilmu itu dengan apa diserapnya? Dengan akal. Maka yang bisa
atau yang membedakan makhluk manusia dengan benda-benda makhluk yang lain, itulah akal yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya kata ulama, kita disuruh banyak minta kepada Allah supaya akal kita ini sempurna. Akalnya jangan berkurang. Sebab kalau akal berkurang berapa persen? Ya na'udzubillah. Ya, ada gampangnya secara zahir kita lihat orang kalau nggak pakai baju di luar telanjang, kita sebutnya orang apa namanya? Orang kurang, kan gitu. Kurang apa? Kurang akalnya. Na'udzubillah. Karena ketika dia nggak pakai baju udah nggak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Karena akal itu diberikan oleh Allah memiliki fungsi dan arti. Apa akal itu? Adalah sesuatu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu akal. Ketika akal masih ada dalam diri kita, sehingga ulama pun waktu nyebut akal beda pendapat. Ada yang menyebut akal di sini simbolisnya, ada yang menyebut akal di sini. Kenapa? Karena akal dan hati itu sama. Maka disebut dalam kitab Arba'in, di situ dikatakan al-qalbu mahallul aqli. Hati ini tempatnya akal. Kadang-kadang kita waktu marah, kadang-kadang yang nyebutnya, lu nggak punya otak, ya otak di sini memang. Otak di sini, tapi karena akal di dalam hati. Karena akal tempatnya di dalam hati. Dia menyambung dengan hati, akal. Dalam satu kitab disebutkan manusia diberikan dua, ya. Ada akal, ada hawa nafsu. An-nafsu. Dan hadis disebutkan akal itu sifatnya penurut. Ketika akal berfungsi, akalnya masih baik, akalnya masih ada, maka dia akan bisa melakukan yang baik dan terbaik. Kenapa tadi? Karena bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dia masih bisa lihat tuh, masih ada akal. Dan dalam cerita hadis, akal seperti itu kan? Diceritakan bahwa akal satu hari diperintahkan oleh Allah. Aqbil fa'aqbal, adbil fa'adbal. Satu hari dalam hadis sebelumnya, Allah mau mengetes akal ini dalam bentuk tanya jawab atau komunikasi. Kata Allah, wahai akal, ngadep ke depan. Menurut ngadep ke depan. Ngadep belakang. Udah, fa'adbal, ngadep belakang. Kalau bahasa kita lagi pramuka, hadap, ya hadap kanan, hadap kanan. Berarti kalau yang disuruh kanan, hadap kanan masih ada akalnya kan gitu. Hadap kiri, masih berfungsi untuk akalnya. Lalu Allah tanya, man anta wa man ana? Kata Allah, kata Allah, man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa aku? Kata Allah. Akal jawab, anta rabbi wa ana khalquk. Jadi anta rabbi wa ana khalquk. Kata akal, engkau Tuhanku dan aku adalah ciptaanmu. Benar kan? Satu kesempatan Allah mengetes nafsu. Ini kan kita diberi akal, sedangkan ada hawa nafsu, syahwat, dan di situ ada syahwat. Allah suruh, ya nafas, ngadep ke depan. Diubah, enggak. Ngadep belakang, enggak. Ditanya Allah, oke? Bahasanya tambang banget ya. Ini benda tambang banget ya. Tekak kalau tekak, susah dibilang. Man anta wa man ana? Allah nanya nafsu. Beda jawabannya nafsu dengan jawabannya akal. Allah tanya man anta wa
siapa aku? Kata Allah. Nafsu jawab. Kata nafsu, anta, ana. Ya Allah. Anta, ana. Nggak mau ngakuin itu. Allah sebagai Tuhan. Ini dasarnya bahaya di nafsu itu. Ya udah akhirnya dicemplungin dalam neraka. Macam-macam yang nyiptain Allah, ya kan? Nafsu mau belagu-belagu dicemplungin dalam neraka. Nggak lama diambil lagi. Maksudnya dia ngerasain itu sakitnya itu siksaan. Disuruh lagi, nggak ada depan, nggak mau. Nggak ada belakang, nggak mau. Pokoknya diperintah nafsu itu keras. Nggak nurut. Ditanya lagi Allah, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Nafsu masih jawab seperti jawaban yang pertama. Masih keras. Anta, ana. Ya Allah. Cemplungin lagi bergetar banget. Batal harus mengulangi. Siksa lagi, cemplungin. Biar dia rasain siksaan. Kalau diangkat lagi. Disuruh sebagaimana perintah yang pertama. Nanti saudara depan. Baru nurut. Akbil fa'akbal, adbil fa'adbal. Ada belakang. Ada kanan. Mau dilihat, mau dites. Wah, dan nurut nih. Lalu Allah tanya, man anta wa man ana, kata Allah. Siapa kamu dan siapa aku? Nafsu baru jawab, anta rabbi wa ana khalqak. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Begitulah Ramadan. Dengan puasanya kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu. Karena nafsu dengan syahwatnya, dengan keinginannya kadang mengalahkan akal. Maka jadikanlah raja yang menguasai kita itu akal. Jangan yang menguasai kita itu nafsu. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan, puasanya, ibadah yang lainnya, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Di sini pula belajar pendidikan untuk menahan kesabaran kita. Insya Alladzi faddala bani Adam bil ilmi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memberikan keutamaan kepada Bani Adam yang pertama dengan ilmu. Nah, kalau bertanya ilmu itu apa? Yaitu akal. Karena ilmu itu bisa diserap, diterima dengan akal. Jadi al-bil ilmi ay bil aqli wal amal. Yang kedua, Allah muliakan manusia itu selain dengan ilmu juga amal ibadahnya. Ala jami'il alam, atas seluruh makhluk yang disebut namanya amal. Jadi Allah memberikan keunggulan Bani Adam ketimbang makhluk-makhluk yang lain dengan ilmu dan amal. Alhamdulillah. Sehingga dasar daripada penjelasan ini mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ila akhir ayat. Dari situlah maka jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dan keturunannya dengan ilmu dan amal. Wassalatu ala Muhammadin, dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi wal Ajam. Nabi punya gelar, Nabi punya julukan Sayyidul Arab, pemimpinnya
penghulunya bangsa Arab, pemimpinnya bangsa Arab, wal ajam, dan bangsa selain Arab. Ya kalau selain Arab siapa? Kita ini ajam. Jadi bangsa itu di dunia ada dua, Sayyidina al-Arab wal ajam. Bangsa Arab dan bangsa ajam. Sayyid beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari mana penjelasan atau gelar julukan yang disematkan kepada Rasulullah Sayyidil Arab wal Ajam, rajanya bangsa Arab dan Ajam? Itulah dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita sendiri pernah berkata, kata beliau apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhri. Ana sayyidu waladi Adam. Kata Nabi, aku ini adalah sayyid, pemimpinnya anak Adam. Beda dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bapaknya manusia, disebutnya Abul Bashar. Nabi Adam bapaknya manusia, Abul Bashar. Adapun Rasulullah Sayyidul Bashar. Bashar itu manusia. Abul Bashar bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Sayyidul Bashar, pemimpinnya manusia seluruh dunia, seluruh alam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan juga mudah-mudahan atau semoga salawat dan salam ini tercurahkan juga kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ini kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah dari pembukaannya sudah ketahuan menyebutkan sholawat dan salam juga kepada sahabat Nabi. Sebab ada kelompok lain yang mengaku Islam, padahal hakikatnya bukan Islam, yang tidak pernah menyebut nama sahabat Nabi kecuali cuma satu, Sayyidina Ali doang. Tidak paham? Syiah. Makanya laknatullah alaihim. Jangan sampai kita masuk kelompok itu. Di dalam sejarah rupanya Syiah itu di Indonesia udah paling banyak juga. Selain di Iran tempatnya Syiah itu banyak juga di Indonesia. Jangan sampai kita salah masuk. Ya. Mereka itu sesatnya di mana? Yang paling tolok, menjelas banget, mencaci, memaki para sahabat Nabi. Termasuk kemarin di Al-Riqayah pun saya sebut itu. Mereka termasuk yang mencaci Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Nah, bukan itu aja. Sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dicaci, dimaki. Bahkan mencacinya, memakinya bukan di luar sholat aja. Di dalam sholatnya ada kalimat doa itu. Wal'an a'da'ahum, dan dalam doa mereka laknatlah mereka musuh-musuhnya Nabi Muhammad dan keluarganya. Wabillahi khususnya laknatlah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau mereka kemudian nggak pakai Sayyidina, ya. Nah, ini kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Nabi sebut kelompok sahabat yang paling mulia itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urutannya. Ya. Ya Nabi al-ulum wal hikam. Para keluarga dan sahabat Nabi ini, ya Nabi,
bahaya sumber mata air. Artinya apa? Ya dari ulum mereka yang menjadi sumber-sumber ilmu agama dan hikmah-hikmah. Wabadu. Nah, setelah mengucapkan kalimat pembukaan, kata muallif atau pengarang kitab ini, nah ini penting nih Pak. Falamma ra'aitu katsiran. Dasarnya kenapa beliau mengarang kitab ini disebutin. Ketika aku melihat katsiran min thulabil ilmi, banyak sekali dari orang-orang yang menuntut ilmu di zamanina, di zaman kami, padahal zaman beliau dulu banget, beliau udah bisa berkata begitu. Jadi jangan kaget kalau orang maaf ngajinya menuntut ilmunya niatnya bukan karena Allah. Dari zaman dulu nih, dari zaman ulama, beliau karena itu melihat katanya, ketika aku melihat di zamanku orang-orang yang banyak menuntut ilmu. Oh, yang ngaji nggak dikit, itu maksudnya. Yang ngaji banyak, yang datang ke tempat-tempat majelis ilmu belajar menuntut ilmu banyak. Terus apa? Yajiduna ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh. Artinya benar-benar datang ke majelis ilmu. Yajidun. Datang bahkan nggak pernah hadir, nggak pernah absen, maksudnya begitu. Bahkan nggak pernah absen. Tempo-tempo datangnya di luar. Bisa jadi juga duduknya paling. Nah, kok bisa? Dia bukan orang yang di sini. Ini kalau memang ada yang di sini, kita dengerin di sini ya, supaya kita jadi lempeng. Ya, mungkin kita masukkan diri kita masing-masing. Nggak usah ingat fulan-fulan, nggak usah sebut fulan bin fulan, ingat diri kita masing-masing. Supaya lurusin terus ya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan niat kita semua adalah ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pun di zamannya berkata, aku melihat orang-orang yang banyak menuntut ilmu sungguh-sungguh datangnya pagi, kalau datangnya bahasanya ngaji malam, bahkan sebelum gurunya datang dia udah datang duluan, gitu. Duduknya paling depan, bahkan bawa nanti itu sungguh-sungguh. Itu bukti kesungguhan mereka ada. Hadir awal, kemudian apa lagi? Duduk paling depan, bawa kitab. Emang begitu disuruhnya. Kalau ngaji yang ada kitabnya, maksudnya yang pada dikasih kalau kita mah jiping aja udah. Ya, ngaji nguping gitu. Ada tambahannya kalau yang ngantuk nyari tempat yang ada sederannya jiping sama jider. Dengerin dia, ya. Ada lagi tambahan yang terakhir, jidur. Pertama sih nguping, keduanya ya, ketiga alhamdulillah. Garing, jangan ada apa-apa. Yang penting bisa hadir. Pokoknya ngantuk-ngantuk datang aja udah kemarin. Ya, apalagi kita bangun jam 3, setengah 3. Ini penting supaya Ramadan kita menjadi berkualitas insyaallah. Ngantuk saat berangkat, segar, berlari. Ya. Tapi kata beliau apa? Wala yasun. Ya Allah, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, tapi tidak sampai mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lihat di sini kan. Wala yasiluna ay minal usul. Benar-benar datangnya dalam menuntut ilmu, tapi tidak mendapatkan ilmu. Paham ya kira-kira? Itu ya kosong aja. Pulang dari majelis ilmu, yang nempel kagak ada, yang diingat kagak ada, yang mau diamalin kagak ada, yang mau dirubah dari sifat buruknya kagak ada. Jangan, itu jangan begitu. Setiap hadir majelis ilmu berusaha masing-masing diri kita introspeksi buat kita.
Ya. Atau min manafi'i wa thamarati, atau mereka yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini terhalang dari mendapatkan manfaat dan buahnya menuntut ilmu. Jadi istilahnya kalau orang nanam, dia nanam doang, nanam, nyiramin, hasilnya nggak nikmatin. Baik daunnya dia nggak pernah cobain, hasil buahnya dia nggak pernah rasain, nyiram doang. Padahal ilmu bukan kayak begitu tujuannya. Tujuannya ilmu itu liyunala thamratuhu, sebagaimana satu bibit pohonan ditanam untuk diapain? Diambil hasilnya. Padi dipanen jadi itu berasnya. Buah-buahan ditanam pohon mangga supaya diambil apa? Hasil apa ini? Buah mangganya. Duren, wah, musik, duren, ditanam ke pohon duren untuk apa? Supaya bisa makan. Ilmu kayak begitu, ditanam untuk diambil hasilnya, bukan ditanam doang. Nah ini yang dikatakan oleh pengarang kita, kami sedih ketika melihat orang-orang yang rajin duduk di majelis ilmu tapi terhalang dari buahnya ilmu. Apa sih buahnya ilmu? Al-amal. Yang pertama, mengamalkannya. Buahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Paling gampang lah, ketika kita hadir majelis ilmu, kita secara langsung disuruh menanamkan cinta sama ulama, cinta sama guru. Nah, buktiin kalau dia ilmunya itu memiliki berbuah berhasil, maka kita harus hormat dan taklim kepada guru-guru kita semua. Kita hormat kepada para asatidz kita. Itu bukti ngajinya kita dapat. Paham ya? Semua kita harus begitu. Jangan sampai ngajinya paling depan, bukunya paling tebal bawaan dia, apalagi datangnya paling awal, tapi sama guru nggak hormat. Sama ulama dia nggak kawin, berarti buah yang paling dasar itu buah paling dasar itu. Mau nggak mau pasti di bahasanya apa sih? Pentil ya. Kalau belum jadi buah apa dulu? Bibitnya buah apa dulu? Pentil. Ya, pentil buah itu. Bibitnya dulu. Kalau pentilnya udah ada, apa pentil ini? Cinta sama gurunya. Maka segala sesuatu yang nggak bagus, nggak pantas, yang kurang ajar nggak bakal terjadi. Tapi kalau cinta sama gurunya, ulamanya, pentilnya nggak ada, gimana buahnya bisa benar? Paham? Musim hujan, kembang, pohon rambutan disiram, hujan nggak berhenti, rontok kan? Na'udzubillah. Jangan sampai kita menuntut ilmu, buah paling dasarnya, pentilnya nggak ada. Sebelum kita dapat ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang buah yang paling pertama harus ta'zim, tunduk, patuh, hormat kepada ulama dan gurunya. Insya Allah. Pembahasan masih panjang nih Pak. Ya, biar kata hari libur kan ada urusan juga kita. Ya, karena alhamdulillah hari Ahad ini sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, kita setiap Ahad ini ngaji di Masjid Jami' Al-Mutmainnah yang alhamdulillah udah disambut kedatangan kita dengan oleh pengurus, ketua, dan sambutan karpetnya. Alhamdulillah. Tapi karpetnya baru sampai mana itu Pak? Karpetnya baru sampai mana itu? Pintu doang ya. Masuk belah kanan belum, ya, kanan belum, belakang belum, gitu. Nah, mumpung bulan Ramadan dah, mumpung bulan Ramadan, saya bilang gitu doang. Mumpung bulan Ramadan apaan? Ada paham? Ya,
Silakan kalau mau dicatat panitia, kita ajak jamaah untuk menyelesaikan karpet ini. Yang penting sekarang tunjuk tangan aja dulu lah. Tangan punya nggak? Tunjuk aja. Ya, sebut berapa duitnya belakangan. Infak paling besar, paling afdal di bulan Ramadan. Kantong itu kita masukin. Ada ajakan lelang, kita ikut. Insya ada yang mengatur. Ayo, Pak Yeta tolong bantuin. Pengurus masjid mana ini? Ya, kita mau ajak jamaah untuk melelang karpet. Berapa aja kemampuannya? 100.000, 200 gopek, ceban. Ceban berapa? Ceban sekarang berubah ya. Dulu sekarang ceban di ceban aja 10 juta, dari 10 juta kan. Jadi mahal itu. Saya kira ceban 10.000. Ya. Iya satu tuh ya. Udah. Yang lain silakan. Duit di belakangan udah. Yang bikin THR yang bikin belakangan. Kalau mau THR itu turun, nah ini dia. Sebenarnya bisa jadi global itu THR. Yakin sama Allah. Belajarlah sama orang-orang yang dermawan. Belajar sama orang yang dermawan keyakinannya. Dari situ kita. Insya Allah. Ayo silakan berapa aja. Ya, yang mampu berapa aja udah. Silakan. Malam ya. Haji Amir. Satu. Hah? Oh iya. Tanya belakangan kan. Pokoknya tunjuk tangan juga. Yang pakai angka juga nggak apa-apa ya. Ya. Angkat tangan. Takutnya angkat tangan doang kan begitu. Begini. Dan kita disebut ada sedekah sir, ada sedekah alami. Ada sedekah rahasia. Ada sedekah yang memang kebenaran. Memang paling afdal sedekah rahasia. Tapi ketika satu orang itu menjadi panutan, lalu dia sebutkan sedekahnya, yuk kepada dengan tujuan supaya diikuti dengan yang lain, gitu. Supaya diikuti dengan yang lain, maka tidak mengapa namanya disebut dan jumlah bilangannya pun nanti belakangan aja lah kalau yang mau. Yang penting namanya udah tunjuk tangan, karena di sini pengurus tinggal deketin. Ada lagi yang lain belum? Ya. Ayo yang 100, 200 apa? 100.000 dipakai buat beli karpet. Ada yang sholat, 1.000 orang sholat, kita dapat pahala. Tuh, itu bikin di situ ya. Karena ini buat masjid, insya Allah menjadi lebih bermanfaat rezeki dan insya Allah barokah lebih. Ya. Ayo silakan siapa mumpung di bulan Ramadan, dan kesempatannya masih banyak insya Allah. Ya. Ayo yang lain jangan depan dulu, belakang belum belakang. Ya, belakang sudah jadi serah. Ya. Insyaallah besok pagi kita hadir di Masjid Jami Al-Hikmah dalam kajian kitab Al-Tibyan yang berkaitan dengan adab terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, diberikan niat. Al-Fatihah.
لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.